itu ini ya, SRPMK. Singkatannya apa? Sistem rangka pemikul momen khusus. Itu untuk gempa. Momen khusus. Ini di SNI minimum 21 MPa. Minimum F aksen C minimum 21 MPa. Jadi artinya tentukan beton lebih besar dari 21. Gitu ya. Jadi nah kalau beton normal tuh antara itu tadi 17 sampai dengan 40 MPa itu masih normal. Beton normal masih tinggi kan? 40 ke atas. Berarti 30-an. Normal. Kalau normal. Izin apaan? Pas kapan anjing? Astagfirullahaladzim. Pas kapan? Pas kapan, Mam? Hah? Yang di luar. Iya. Yang mana? Iya kapan? Oh.
Parah ini apa? Parah ini. Super blue. Nah ini ya, jadi ini pertama menentukan untuk beton tadi. Jadi kalau untuk gempa, jadi ambil 21 lah sampai 40. Jadi kalau 17 itu ngeri. Kalau di bawah pasti nanti beton non struktural seperti itu. Nah terus kemudian untuk mutu tulangan, nah tulangan itu harus ulir karena di daerah gempa itu harus ulir, nggak boleh polos karena nanti kuat lekatnya karakter gempa itu kan getaran ya, bergetar itu kan begini. Nah kalau tulangannya polos gampang lolos, jadi kuat lekatnya kecil, lekatnya kecil, maka harus menggunakan ulir. Ya. Nah kemudian FY-nya itu ambil 400 sampai 420. Sekarang di tulangan di lapangan sudah rata-rata sudah di atas 400, maksimum 420. Biasanya kalau di atas 420 itu getas gitu. Regangannya yang kecil, nggak boleh ya seperti itu kalau regangannya terlalu kecil. Terus kemudian diameter tulangan, tentukan diameter tulangan yang akan digunakan dan diameter sengkang. Dengan catatan menentukan diameter tulang harus tersedia di pasaran. Nah kalau ulir tuh gini, bisa sampai digunakan ulir diameter 15, nggak ada, kontraktornya pusing nyarinya. Masa iya custom mahal banget. Itu. Jadi dia jadi cara menentukan diameter tulangan. Kemudian perhatikan juga ini proyekmu ada di mana. Proyeknya di mana? Jadi misalnya di daerah Papua. Biasanya di atas diameter 19 sudah susah. Nah, gitu ya. Kemarin yang waktu bimbingan saya beberapa tahun yang lalu di Bali saja diameter 19 sulit. Nah, adanya diameter 16. Akhirnya bimbingan saya itu disuruh kalau diameter 19 jadinya ketemu jumlah tulangannya berapa gitu kan. Jadi dikonversi dari di spek diameter 19 tapi ternyata di daerah situ nggak ada diameter 19. Nanti harus dikonversi. Kalau diameter 19 misalnya gini, coba kalau misalnya ketemunya gini di spek tuh digambar misalnya ketemunya 10 diameter 19 atau misalnya inilah 6 diameter 19 mau diubah menjadi diameter 16, ketemu jumlah tulangannya berapa? Bisa caranya? Pasti lebih banyak. Kalau lebih banyak berarti gimana? Perbandingannya gimana? Kalau ini 6 diameter 19 itu berapa? Berarti kan 6 kali 1/4 pi 19 kuadrat kan? Ini berapa? Coba dihitung berapa? Kok ada sih bang? Untuk mencari AS kan N kali 1/4 pi d kuadrat kan? Nah, coba ini berapa? Enggak ada pi, mana pi? Berapa ini? Kuadrat. Nah, milimeter persegi kan? 1700. Nah, terus ini kalau diganti menjadi diameter 16, berarti AS diameter 16 berarti ini kan untuk mencari N berarti AS 6 diameter 19 dibagi 1/4 pi kali 16 kuadrat kan, berarti ini 1701 dibagi 1/4 pi 16 kuadrat berapa kalau diameter 16? Kali 16 kuadrat. Langsung. 8,46. 8,4 di bulatnya ada 9. Oh, jadi kalau dikonversi menjadi diameter 16 itu menjadi 9 diameter 16. Pasti tanya, yakin kuat? Ya kuat, yakin gitu kan. Kenapa? Nah, kalau 6 diameter 16 1701. Kalau 9 diameter 16 berapa AS-nya? 9 di 16. Berarti 9 kali 1/4 pi 16 kuadrat. Pasti ini lebih besar dari pasti lebih besar dari 1701. Coba pasti ini lebih besar. Ini Iya. lebih besar dari Besar dari AS 6D 6D 19 ya pasti oke lah gitu. Masuk. Gitu, jadi pastikan gitu. Jadi kalau di lapangan jangan nyogok gitu kan. Jangan nyogok. Ini kan nggak ada nyogok itu pengawasnya. Jangan, udahlah rugi kamu rugi ngasih orang, udahlah dosa gitu kan. Jangan ya. Ada ilmu tuh. Gitu. Jadi caranya gini, Pak, nih kalau nggak ada nih Pak di diameter 19 adanya diameter 16. Pastiin kalau diameter 16. Terus jangan lupa bikin berita acara. Berita acara. Jadi kalau ada apa-apa pemeriksaan
kemarin udah disetujui pengawas, ini yang ada hitungannya, dasar hitungannya ini. Nanti berita acaranya digaungkan perubahan yang berita tulangan karena apa? Ketidaktersediaan tulangan di daerah apa gitu kan. Sehingga nah hitungannya dihitung begini gitu loh. Kalau menggunakan 6 diameter 19, luas tulangannya 1701. Kalau menggunakan diameter 16 hitung aja begini secara sederhana. Butuhnya 9. Jadi 9 diameter 16. Nah, ini pastikan bahwa ini nilainya lebih besar dibanding ini atau minimal sama. Nah, itu ya caranya ya. Jadi kalau di lapangan itu. Nah, itu tadi setelah itu, nah setelah kita tentukan ini baru kemudian hitung D dan D aksen. Nah, dan di sini. Ini ya. Jadi ini hitung nomor 3. Hitung tebal efektif balok. Tebal efektif balok. Efektif balok. Ini D, kemudian D aksen. Nah, ini untuk desain itu dianggap tulangan pasang satu lapis dulu. Dianggap tulangan dipasang satu lapis. Satu lapis. Nah, itu tulang dipasang satu lapis. Jadi D-nya D1 di satu lapis itu di satu lapis. Karena kita belum tahu itu tulangannya ketemu berapa, gitu ya. Nah, setelah itu didapatkan jumlah tulangan, maka nanti diperiksa ulang durasi tulangannya sudah ini atau belum. Nah ini tadi ya, jadi nah ini tadi tebal minimum itu disesuaikan ini. Nah setelah itu hitung beban-beban yang bekerja pada balok. Ada beban dead load. Nah kalau di sub atau di etap bisa kita ini ya, tapi dead load dan S dead load komisinya sama kalau di gedung, sama-sama 1,6. Kalau di jembatan beda. Kalau di dead load di jembatan itu 1,3, S dead loadnya 2. Kenapa? Karena kalau di gedung itu cenderung sama. S dead load di gedung itu apa sih? Apa contohnya? Keramik. Dead load itu berat sendiri struktur. Beban tambahannya apa? Mati tambahannya keramik, terus plafon, terus apa mortar kayak gitu ya. Dinding itu kan berat beban tambahan, cenderung tetap. Makanya sama gitu ya. Jadi 1,2. Nggak mungkin kan baru pasang kemarin bulan besok diganti lagi cokelin gitu kan, kurang kerjaan gitu kan. Nah, kalau jembatan beda. Kalau jembatan kan baru dipasang 3 bulan udah kena aspalnya larut kena air. Ditambal kan? Nah, tambal mungkin ditambalnya lebih besar lagi nambalnya. Nah, itu makanya koefisien dari SDL di jembatan lebih besar dibandingkan ke gedung karena gedung cenderung tetap. Maka kalau gedung itu SDL dan DL sama koefisiennya 1,2. Gitu ya. Jadi kalau jembatan dead load-nya 1,3, SDL load-nya 2 karena probabilitas kemungkinan berubahnya besar kalau jembatan SDL load itu. Gitu. Nah, kemudian kalau ada angin, ada gempa. Nah, kalau balok itu bekerja beban angin enggak? Kalau balok bekerja beban angin enggak? Enggak, di dalam ruangan kena angin dari mana? Bukan. Kalau jembatan iya. Nah, gitu ya. Kenanya di gempa. Kalau gempa, ya kena gempa. Kalau balok gitu ya, jadi itu. Kemudian ini ya. Setelah itu hitung rasio tulangan. Jadi sehingga untuk menghitung beban-beban yang bekerja, setelah dihitung beban yang bekerja tadi, maka bisa kita tentukan hitung gaya-gaya dalam. Hitung gaya-gaya dalam. Maka akan didapatkan momennya. Ini tadi ya, ini saya sebutkan tadi jembatan tuh ini ya 2 SD. Jadi hitung momennya. Momennya ini jadi kalau bisa manual, bisa menggunakan program gitu ya. Jadi ini. Terus kemudian ini tergantung dari elemen strukturnya seperti apa, baloknya itu ditumpunya seperti apa, gitu ya. Jadi nanti akan menentukan momennya. Ingat, momen tidak selalu 1/8 IL kuadrat. Kapan 1/8 IL kuadrat? Rata, sendi dan roll. Kalau jepit-jepit enggak 1/8 ya. Nah, berarti kalau jepit-jepit cuma 2 bentang, jepit-jepit aja 2 bentang gitu loh. Jepit 2 bentang, Magtek sekarang kan udah sampai apa portal. Nah kalau gini beban merata, momen di tumpuan berapa? M tumpuan berapa? 1/12 IL kuadrat. M8 kan? Setengahnya 1/24 IL kuadrat. Setengahnya yang di lapangan.
Sekarang pakai metode apa? Cross atau kelaperan? Lagi belajar. Cross. Minus. Cross sudah ada angka kekakuannya. Kekakuannya kan EI per L kan? Pasti ada unsur EI per L itu kekakuan. Iya. Nah, jadi itu cross. Terus kemudian kalau ada bentangnya, baloknya disangga 3 kolom misalnya, berarti kan ini ada jepit kan, disangga 3 kolom. Berarti ini kolom, tengahnya ada gini kan? Nah itu nggak 1/12 lagi, Berarti ini ada momen di situ, momen di sini, momen di sini kan? Nah itu kelaperan kan? Biar atau cross bisa. Kalau ini berarti balok menerus, yang diperlihatkan baloknya saja. Kalau diperlihatkan kolomnya, ya berarti portal jadinya dia. Portal. Nah, dua lantai udah pusing kan, 2 lantai apalagi nih 3 lantai begini ditambah lagi. Tambah pusing. Ya kayak gini udah males itu ya, apalagi pakai cross itu harus teliti banget. Kesono kemari kerjakannya kan? Udah dikerjakan seminggu nggak selesai salah pula. Udah pakai program aja. Nah itu ya, yang ikut divisi itu udah familiar. Ya gitu ya. Nah jadi intinya kita lihat dulu baloknya ini seperti apa. Ya, seperti apa model bangunannya, seperti apa baru kita bisa menentukan gaya-gaya dalam. Nah, kalau sudah ditentukan gaya dalam, sudah ketemu MU, maka hitung kalau manual hitung dulu rasio kondisi belen, belen. Nah, coba beta 1 itu berapa nilainya? Beta 1 nilainya berapa? 0,8. Kapan? Kalau 0,8 di atas 28 berarti direduksi, ya. Nah terus kemudian tentukan nilai rho 1. Nah nilai rho 1 itu diambil antara 0,1 rho belen sampai dengan 0,75 rho belen. Batasnya rho maksimum dari tulang rho 1 itu rasio tulangan tunggal, balok tulangan tunggal. Ya, jadi itu diambil antara 0,1 sampai 0,7. Biasanya, biasanya itu diambil 0,4 sampai dengan 0,5 rho belen ini kalau desain manual. Jadi nanti saat jadi manual, saat jadi program. Oke, jadi itu. Ya pasti milihnya pakai program, nggak usah mikir, biar bentuknya bener gitu kan. Nah itu tapi kan harus tahu manualnya itu langkahnya dari mana sih. Nah kalau sudah itu luas tulangan tunggal. Luas tulangan tunggal berapa rumusnya? Hitung kekuatan dari balok bertulangan tunggal. Itu setelah kita tentukan rho 1, maka bisa dihitung luas tulangan tunggal. Jadi rho 1 kali B kali B. Sehingga didapatkan A, didapatkan MN1. Nah, bagaimana kalau MN1-nya lebih dari MU? Artinya apa MN1-nya? Balok bertulangan tunggal cukup. Nggak perlu butuh bantuan tulangan tekan. Tapi kan nggak boleh, harus tulangan rangkap. Jadi solusinya gimana kalau ternyata cukup bertulangan tunggal, balokmu kegedean, dimensi bedanya terlalu besar. Nah, kalau terlalu besar atau mengambil rho 1-nya ini terlalu besar. Jadi solusinya gimana kalau MN1 ini lebih besar dibanding MU, mau saya gunakan tetap tulang rangkap. Solusinya apa? Solusinya penampang diperkecil atau nilai rho diperkecil. Rho 1 ya, rho 1 diperkecil. Sehingga penampang tetap dipasang tulang rangkap. Nah, setelah itu hitung MN2. Nah, MN2 itu dari mana? Ini rumusnya dari sini nih. Balok momen nominal dari balok tulangan tunggal terdiri dari apa? MN1 dan MN2. MN1 itu kekuatan balok tulangan tunggal, MN2 dari kekuatan tulangan tekan dan tarik tambahan. Jadi kan syaratnya apa? Baloknya kan harus kuat tuh. Kalau kuat berarti apa? MU kurang dari sama dengan PMN. Nah, MU sendiri kan MU kurang dari sama dengan besar berapa? Sama dengan. Berarti kan MU sama dengan PMN. Nah, sehingga untuk mencari MN ini gimana untuk mencari MN? Ya, MU per P. Nah, rumus MU per P itu maksudnya apa? MN perlu.
Jadi kekuatan yang dibutuhkan untuk memikul MU. Jadi misalnya ada momen 100 kN, berarti yang kekuatan disediakan berapa? Misalnya nih, Lebih dari MN perlu, itu maksudnya kekuatan yang dibutuhkan, MU per P. Misal, setelah dihitung MACTEC-nya tadi, ketemu MU-nya 100 kN, dibagi P-nya 0,9. Jadi minimal yang kita sediakan berapa? Pasti lebih dari 100. Nah itu maksudnya. Nah dari MN perlu inilah kita nanti bisa menghitung tuh tulangan. Nah gitu. Itu maksudnya MN perlu. ini satu dari satu pegangan. Nah gitu ya. MN sendiri apa rumusnya? MN 1 plus MN 2. MN sendiri MU per P. Sehingga untuk mencari MN 2 berapa? MU per P min MN 1. Nah inilah yang harus ditahan oleh tulangan tekan dan tulangan tarik tambahan. Itu jadi itu. Nah itu jadi itu. Nah berarti ini cari apa? MN 2 dulu ini. Berarti kan MN 2 ini cari berapa sih sisa kekuatan yang harus ditahan oleh tulangan tekan dan tulangan tarik tambahan. Nah itu seperti itu maksudnya. Nah setelah itu cek tulangan tekannya ini sudah leleh atau belum. Nah tulangan tekannya sudah leleh kalau rho min rho aksennya lebih besar dari nilai belakangnya ini. Nilai belakangnya itu saya kasih simbol nilai K. Nah kenapa kok rho min rho aksen menjadi bisa ditulis menjadi rho 1 gitu kan? Kok bisa gitu loh? Kan bahwa untuk mencari AS rasio tulangan tuh gimana? Rumusnya AS per B kali D kan? Rho aksen sama dengan AS aksen per B kali D kan gitu. Nah AS sendiri terdiri dari apa? AS 1 plus AS aksen. Itu kan AS 1 plus AS aksen, di mana AS aksen itu sama dengan AS 2 gitu. AS sendiri rumusnya apa kalau dibalik ini? Kalau saya mencari AS berarti AS rho kali B kali D kan. Berarti AS saya tulis nih rho kali D kali D. AS 1 ya berarti ya rho 1 B kali D ditambah AS aksen ya rho aksen B kali D. Semuanya ada B dan D, kita coret. Gitu kan? Sehingga saya tulis rho sama dengan rho 1 plus rho aksen ya. Sehingga untuk mencari rho 1 gimana? Rho min rho aksen. Makanya rho min rho aksen bisa diganti dengan rho 1. Oh, dari situ. Ya, gitu ya. Nah, tuh jadi itu. Nah, jadi rho min rho aksen itu bisa diganti menjadi rho 1 dari sini ininya. Nah, dari sini. Gitu ya. Nah, jadi cek dulu rho 1-nya ini sudah lebih besar atau lebih kecil dari nilai K ini. Kalau nilainya lebih kecil, berarti dia belum leleh tulangan tekannya. Kalau tulangan tekannya belum leleh, maka Fs aksennya ini harus dihitung. Ya. Jadi kalau sudah leleh, berarti Fs aksennya ambil sama dengan Fy. Kalau belum leleh, hitung nilai Fs aksen. Ingat, F itu simbol tegangan, S fil aksen tekan. Jadi tegangan tulangan ke tekan. Kalau F simbol tegangan, Y yield leleh. Nah itu ya, jadi itu. Nah sehingga untuk mencari AS2 gimana? AS2 kan sama dengan AS aksen tuh. MN2 kan sudah dihitung tuh. Dibagi FY kali D min D aksen. Kalau sudah leleh tulangan tekannya. Kalau tulangan tekannya belum leleh, FY ini ganti FS aksen. Udah gitu aja. Sehingga tulangan tariknya AS sama dengan AS1 plus AS2 atau AS2-nya sama dengan AS aksen. Udah. Terus baru dicek harus under rainfall. Nah, kalau misalnya ternyata rho lebih besar dari rho, maka berarti apa? Boleh nggak? Nggak boleh. Maka solusinya apa? Perbesar dimensi balok, ulangi dari awal. Ya memang kalau desain begitu. Tapi kalau memang kamu nulis pakai kalkulator ya lama emang. Ngabisin kertas berlembar-lembar, gitu kan? Ya bikin aja di Excel. Ya di Excel kan tinggal ganti aja kan? Rumus. Sekarang teknologi udah canggih itu, nggak usah menulis tangan kayak kalkulator gitu kan. Nah, bikin di Excel. Cuman kalau bikin mohon maaf ya masih belum bisa. Tetap harus bikin kalkulator gitu ya.
Oke. Lah kamu itu juga ujian udah suruh buka apa aja masih aja salah tuh gimana ceritanya? Ini hamam. Nggak teliti tuh, nggak teliti, ya kan? Kalau ada soal panik duluan, ya. Jadi blank, gitu kan? Ya. Oke. Nah setelah itu, nah ini hitung tadi ya untuk mencari romat, romil, aksen. Setelah itu dicari ini. Nah ini untuk jembatan kan 1,32. Saya salah ngambil panggilannya itu sambil jembatan. Udah berarti itu berapa? 1,2, 1,6. Kalau ada gempa gimana? 1,2, 1, 1. Jadi 1,2 dead load, 1 live load, 1 plus minus 4. Jadi baca di mana esensi. Oke itu ya. Nah terus buat gambar detail. Nah udah gitu. Itu dibuat di ini aja, contoh soalnya itu dibuat di Excel gampang. Jadi nanti tugas akhir semester mendesain balok bertulangan rangkap lengkap dengan sengkapnya. Jadi minggu depan udah nggak pakai sal, pakai manualnya nanti pakai Excel. Oke ya. Bisa nggak mas? Contoh soal. Hah? Wes orang betul saya tanya gitu. Tanya gue dong. Kamu sama mau gue? Nah, gue sama gue. Siapa? Jadi ini ada Lupa. Kalau nonton bisa balon gampang balon pak Asli gak sih apa? Cerita rakyat. Cerita rakyat jadi jago dongeng apa dongeng? oke ya. Ini contoh soalnya kalau mendesain jadi ini karena masih ditunggu Sendidandrol ya ini ya. Karena ini saya masih tunggu Sendidandrol. mau pulang ya? Jadi masih tunggu Sendidandrol karena ini apa sih statis tertentu kemarin kan saya pikir masih belum ya jadi itu. Jadi ini seperti biasa ini berarti rencanakan berarti ini baloknya kan belum ada tuh dimensi balok ruangannya belum ada. Berarti ini ruangannya seperti ini. Coba kita lihat sambil belajar baca gambar. Itu platnya disangga berapa balok? 2. Panjang baloknya berapa? 5,5. Jadi lebar platnya 6 meter ya. Jadi makanya karena disangga 2 balok ya bagi berdua kiri kanan gitu ya. Nah berarti langkahnya lakukan preliminary design atau menentukan perkiraan ukuran balok. Jadi L-nya 5,5, 343,75. Nah ini dicoba 450 sebenarnya bisa. Kita cek lagi. Kemarin 450 kayaknya over and cost. Udah saya cek di Excel. Nah ini dicoba 300, B-nya 300 ya, 30-50. Kemudian digunakan tulangan pokoknya diameter 22, senangnya polos, bebannya 4 cm. Kemudian hitung D. D itu anggap satu lapis dulu. Satu lapis yang ketemu 439. Hitung di aksen 61. Dan kalau sudah hitung beban nih, bebannya seperti kemarin lah sama hitung beban seperti kemarin. Nah kalau sudah hitung momennya. Ingat 1/8 L kuadrat karena Sendidandrol beban merata. Setelah itu sudah ketemu MU-nya 268. Nah setelah itu hitung rasio tulangan. Jadi hitung romin 1,4 per FG. Udah saya bilang kalau ujian itu cepet-cepetan nulis sama kamu nggak panik. Udah gitu aja. Nggak panik, kalau panik. Cepet cuma salah. Ya jangan lo panik, nggak teliti. Itu ya, jadi nih robelen, hitung romin, hitung robelen. Terus tentukan nilai rho 1. Rho 1 ini sambil 0,4. Boleh antara 0,1 sampai 0,75. Boleh. Nah ini rata-rata diambil 0,4 sampai dengan 0,5. Nah kalau sudah pastikan bahwa rho 1 ini nilainya lebih besar dari romin. Nah supaya apa?
X1 berkisar dari ruas tadi supaya tulangannya nggak kurang. Nah, sudah lebih besar dari row 1-nya, sudah lebih besar dari row min. Berarti oke. Setelah itu hitung AS1. Nah, luas tulangan balut tulangan tunggal 1541,48. Kemudian kita cek MN balut tulangan tunggal, MN 1-nya. Ternyata MN 1-nya ketemu 243,007. Oke ya, jadi oke. Terus cek tulangan tunggal apa tidak. Ternyata MN 1 243,07 nilainya lebih kecil dari MU-nya 268. Berarti kan buat tulangan tunggal nggak kuat tuh, pakai tulangan rangkap. Berapa yang harus ditahan oleh tulangan tunggal? Ya sisanya. MN2 berapa? MU per P min MN 1. Nah, sisanya 55,69 inilah yang harus ditahan oleh tulangan tekan dan tulangan tarik tambahan. Nah, sebelum mencari tulangan tekan, cek dulu tegangan tulangan tekannya sudah leleh atau belum. Nah, row minor aksen nanti diganti row 1. Ternyata row 1-nya lebih kecil dari nilai belakangnya ini K. Nah, berarti tulangan tekannya belum leleh. Kalau belum leleh, hitung FS aksen. FS aksennya ternyata 252, lebih kecil dari 400 kan, memang belum leleh gitu. Nah, berarti ini kalau belum leleh, AS aksennya, FS aksennya ini masuk kami. Nah, ingat MN2 ini satuannya dalam Newton milimeter. Kenapa? FS ini satuannya MPa. Maka ini kalikan 10/6 dari kilonewton meter menjadi Newton milimeter, itu masuknya. Harus sama kan satuannya. Itu. Jadi luas tulang tekan yang butuhnya 583,225. Nah, berarti luas tulangan tekan 583,25, tulangan tariknya berapa? Ya S1 plus S2, S2-nya sama dengan S aksen. Nah, terbuktikan jadi bahwa tulangan tarik selalu nilainya lebih banyak gitu loh, banyak. Jadi ini tulangan tariknya 2124, tulangan tekannya 583. Nah, setelah itu cek terhadap underenforce apa enggak nih gitu kan. Hitung row aksen. Nah, kalau sudah bandingkan dengan row maksimum. Row maksimumnya berapa? Kalkulator 0,75 row belen plus row aksen FS aksen per FY. Nah, ternyata sudah lebih kecil row-nya dibanding row mak. Berarti oke, underenforce. Kalau underenforce baru cek terhadap MU. Nah, sudah kita desain tadi, pastikan MU-nya lebih kecil dari PMN. Jadi nomor 12 ini sudah seperti analisis penampakan. Kalau pertulangan rangkap udah gitu ya. Jadi hitung AS kali ya, min AS aksen F aksen. Masukkan situ sehingga dicek MU-nya. Oke. Kenapa? Karena MU-nya MU rencananya 268. PMN-nya 295. Efektif banget. Dia butuhnya 268 dipasang 295. Itulah tujuannya mendesain itu apa? Supaya nggak boros dan dipastikan kuat. Nah, ini tadi kan tulangannya dipasang satu lapis. Kita cek nih, sudah muat nggak dipasang satu lapis? Belum selesai nih sampai sini. Kan pilih tulangan dulu. Tulangannya memang kalau desain itu lama, panjang jalannya. Gitu ya. Nah, jadi ini AS diameter 22 kan seperempat D kuadrat 380. Jumlah tulangan tariknya berapa? M-nya berarti AS perlu, tariknya 2124 kan tadi dibagi AS diameter 22. Butuhnya 5,59. Selalu kalau jumlah tulangan membulatkan ke atas. Karena untuk mikul momen butuh 5 lebih. Walaupun 5,1. Kalau 5,1 matematiknya kan bulatkannya ke 5. Kalau betul enggak, bulatkannya ke 6. Karena untuk mikul momen butuh 5 lebih sedikit. Kalau dibulatkan 5 menjadi nanti tidak itu ya. Kalau ada pertanyaan bikin aja. Jadi berarti butuhnya 5,59 butuhnya. Dipasangnya 6 diameter 2. Tekannya butuhnya 1,54. Dipasangnya 2 diameter 2. Oke. Nah, kalau sudah kita cek nih, tulangannya muat enggak dipasang satu lapis. Tadi kan kita dipasang satu lapis kan. Nah, kita harus pastikan. Ternyata lebar yang dibutuhkan kalau dipasang satu lapis 2 kali selimut beton ditambah 2 sentang ditambah
jumlah tulangan kali diameternya ditambah N-1 itu jarak selanya kali 25 jarak bersih antara tulangan kan minimal 25 mili atau 12 cm supaya kira-kira bisa masuk. Ternyata B perlunya 357 yang ada 300 berarti muat nggak pasang satu lapis? Nggak muat dipasang satu lapis, maka dipasang dua lapis kan butuhnya tadi 6 berarti masangnya 4 dan 2 lapis 1 4 lapis 2 2 gitu. Nah kalau tulangan tekannya butuh satu lapis, kenapa? B perlunya 169 yang ada 300 jadi tulangannya dipasang begini loh. Jadi tulangan tariknya ini kenapa di bawah? Karena tadi sendi dan roll kan tulangannya momennya positif gitu ya. Jadi ini tulangan tariknya ada 6 dipasang 2 lapis 1 4 lapis 2 lapis 2 tekan 2 diameter 2. Nah sudah seperti ini kan tadi D-nya kan D1 lapis sekarang dipasang D2 lapis harus dipastikan dengan D2 lapis ini harus kuat. Kenapa? Karena untuk D2 lapis itu 423. Kalau D1 lapis cuma 439. Artinya apa? D-nya lebih kecil kan? Lengan momennya lebih kecil. Maka kalau dipasang 2 lapis lengan momennya lebih kecil. Lengan momennya 423. Kalau dipasang 2 lapis. Kalau 1 lapis 439. Maka harus kita pastikan ini kuat enggak, gitu kan? Enggak ulangi lagi tuh ini seperti ini. Nah, udah masih kuat 268,89 VME-nya 302 udah kuat. Nah, dia jadi ini 302 dia kuat. Nah, dia jadi kuat baru kemudian digambar seperti ini. Jadi memang panjang berapa? Ini ada 8 lembar ya? 9 lembar. Tidak usah begini, itu dipakai Excel aja gitu loh. Iya. Yes. Nah. Nih ya, jadi nih tadi kan soalnya masnya sama saya. Cuma saya balik iya, bener. Ini saya balik jadi saya pindah ke Excel gini. Tadi kan 34,3,75. Harusnya kan 400 ya. Coba kan 400 200. Jadi 400 200. Coba kita cek. Kalau Excel udah langsung kan gitu. Wih, mantap banget. Oh. Bisa kali. Nih, kalkulasinya nggak oke. Berarti kan overrun cost kan? Kalau 200 400 ya overrun cost. Kalau overrun cost gimana? Ya, tinggal ganti aja ini tadi terbesar. 343 berarti 400 450 200. Nah, belajar dulu gua. Masuk ke Pas SMP. Nah, enggak oke. Belajar aja deh. Ada lagi sini, sini. 500 Kalau SD masukin katanya. Kalau SMP main. Sudah oke. Kita coba. Tapi jumlah tulangannya masih bisa sih 6 dan 3. Cuman kan ini ya 6 dan 3 itu masih enggak leluasa lah. Maksudnya nih. Nah, ini bisa sih 250. Tadi ketemu 6 dan 3 enggak overenforce. Bisa, jadi itu. Jadi 6 dan 3. Nah, cuma kalau 6 dan 3 itu nanti masaknya gimana? Oke, ya, 6 dan 3 berarti ini tekannya 3. Nah, itu kalau 250 ya, ini tadi 4 segini. Ini tekannya 3. Nah, udah gitu. Itu kalau 250. Nah, kalau 300 kan tadi ini. Nah, itu caranya ya. Nah, itu. Jadi ini kalau 300 tadi ketemunya tekannya 2. Caranya gimana? Kalau saya membuat Excel-nya, itu yang hitam ini berarti apa sih? Data. Jadi yang tambah. Kalau yang merah itu berarti rumus gitu, rumus ini. Tinggal nih panjang baloknya saya ganti 10 gitu. Nah, udah ganti kan ini? Udah gitu.
ini tadi 5,5 ya. Tuh ganti. Nah itu ya. Nah nanti ganti ke bawah semua. Jadi tinggal ini aja. Ini langkah ini pindah ke Excel. Dan itu. Terus, nah di sini lebar. Nah ini ya. Saya tunjukkan ini. Tadi MU-nya kan 1/8 IL kuadrat ya. Jadi MU-nya di sini kan M deadload kan 1/8 IL kuadrat karena sendi dan roll. Dan rata. M live load juga 1/8 IL kuadrat. Sehingga MU-nya koefisien 1,2 plus 1,6 gitu kan. Nah setelah itu ini luas satu tulangan aksen C tadi aksen C 27 ya, 27 MPa ya. Nah itu di aksennya ini, nah karena kan ini di aksennya apa, selimut beton. Nah selimut beton ditambah diameter sengkang tambah diameter tulang menjadi 2. Oke, di D nya ya tinggal H dikurangi di aksennya kan sama, tulang tekannya sama dengan tulang tarik. Dan sekarang ini nilai beta 1 pakai if. Jika nilai beta 1 lebih besar dari 28 maka direduksi sudah berapa? 0,85 min 0,0. Nah itu rumusnya. Jika tidak 0,85. Saya coba cek ya. Misalnya ini saya ambil 40 MPa, langsung ganti dia beta 1 0,76. Nah, beta 1. Jadi misalnya ini saya ganti tadi 25 MPa 0,85. Nah, misalnya ini 35 MPa 0,8. Misalnya 45 MPa 0,7. Udah, jadi nggak usah satu-satu. Rumus, saya kembalikan 27 ya. 27. Oke. Nah, sebalangnya sini kan minimum 0,65. Jika nilai beta 1 kurang dari 0,65 maka ambil 0,65 karena minimal 0,5. Contohnya gimana? Untuk beton mutu tinggi, misalnya beton saya 70 MPa, ketemu beta 1 ternyata 0,55. Tidak boleh kita ambil beta 1 0,55, maka minimal 0,65. Nah itu seperti itu contohnya. Jadi pakai rumus. Oke. Nah setelah itu nilai beta 1 sudah, tinggal kamu masukkan nilai rho belen. Nah rho belen pindah ganti aja masukkan ke Excel. Rho 1 ambil 0,4 dari rho belen 0,4 sampai 0,5 gitu ya. Rominnya 1,4 per FY. Cek terhadap rho 1 terhadap romin. Nah jadi kalau misalnya rho 1-nya dia ini kan rho 1-nya 0,017, rominnya 0,075. Berarti ini oke. Nah itu jadi kalau misalnya ini ya, misalnya rho 1-nya ini saya ambil 0,1 boleh 0,1 rho belen. 0,1 rho belen. Dia komentar perbesar rho 1. Kenapa? Karena rho 1-nya lebih kecil dibanding rho minimum. Nah, itu pakai if. Jadi ini pakai if ya. Jadi ini berarti ini rho 1-nya berarti ini saya kembalikan 0,4. Nah, ya jadi kayak gitu. Jadi pakai if. Terus hitung AS1 apa? Ya rho 1 kali B kali D. A tinggal masukkan aja rumusnya. Ya, jadi ini pakai if, ceknya itu pakai if. Jika ulangan tunggal maka ulangan lengkap gitu. If. Nah, oke sampai nanti ketemu cek dabilitasnya. Nah, jika rho lebih kecil dari rho mak maka oke. Jika tidak nggak oke. Berarti kalau nggak oke itu adalah reinforce masuknya. Ya, jadi ini terus cek kekuatannya. Kalau sudah oke, tulangannya nih. Membulatkan juga nggak usah manual, pakai rumus. Dibulatkan ke atas apa? Round up. Ini round up. Round up. Yang ini tulang tarik. Nah, dibulatkan titik koma 0 atas kan? Nah itu ya, ini juga sama. Round up. Nah, dibulatkan yang ini bulatkan 0. Sudah? Ini lebih satu lapis. Nah, udah. Nah, kalau analisisnya gimana? Analisisnya ya ini. Mana analisisnya? Nih, analisis pelan dipasang lebih dari satu lapis. Tinggal kayak ini aja. Panjang itu. Tapi kalau ini bikinnya nggak lama. Paling kalau masih belajar ya 2 jam lah gitu.
Daripada kamu nulis tangan, kamu nulis terus kan itu. Tapi kalau bikin Excel sekali. Jadi nanti. Nah itu ya. Pertanyaannya Bu, boleh nggak Excelnya habis sendiri? Nanti kalau mau nih saya kasih nih formnya aja, nggak harus seperti ini, nggak harus seperti ini. Tapi kosong. Bisa oke Bu. Buat referensi oke. Tinggal ngisi sendiri, ya. Oke. Jadi tidak harus gini. Ini analisis, malah saya kasih dua tuh. Ini cara bikin analisis, ini desain. Yes. Peace again. Jadi nih, itu kalau sendi dan roll ya, kalau sendi dan roll. Nah kalau tumpuannya jepit-jepit, tumpuannya jepit-jepit itu gimana? Berarti ada di arah tumpuan dan di arah lapangan. Tinggal kamu copy aja, copy paste. Rumusnya ini copy ini dari atas ini, ya. Copy aja nih, copy, ini paste situ. Udah paste, yang diganti apanya tadi? Momen itu, gitu kan? Tinggal kamu isi ininya, passwordnya itu. Udah gitu. Gitu ya, jadi itu. Nah, jadi kalau dead load live load tumpuan itu di sini momennya berapa? 1/12. Bisa lihat 1/12 ya kuadrat. Di daerah lapangan 1/24. Nah, udah itu kalau analisa desain sama ya. Nah, kalau pakai SAP minggu depan pakai SAP, SAP versi berapa? SAP itu versi 14 juga Mas. 14 versi mana? Nah, misalnya ini ya. Ini saya Mam, yang satu, Mam, Mam, itu carangan. Jadi bikin begitu dulu, mode exit dulu, itu baru. Nah, mekteknya itu sampai sini nih, cari bidang momen, itu dari momen satu kan. Nah, ini bidang momennya, tinggal mau balok. Kamu mendesainnya satu balok aja, satu balok lantai misalnya, nanti saya pilih aja terserah. Nah, itu ya jadi ini. Nah, jadi momennya nanti gimana? Pasti yang momen yang lebih besar dari yang dibentang yang lebih panjang ini kan? Iya. Kita lihat di sini dari kiri kanan. Momennya berapa sih momen? Tumpuannya 196 sama 212. Oh, berarti momen tumpuannya ambil yang terbesar dari kiri dan kanan. Minus itu tujuan apa sih? Minus itu berarti menunjukkan momen negatif. Momen negatif tadi gimana? Daerah tariknya ada di atas. Makanya kita lihat tuh, momen negatif di atas kan ini tariknya aja. Nah, di momen positifnya ini 116,88 dan 115,29. Jadi di lapangannya ambil yang terbesar, berarti ambil 116,88 kayak gitu. Jadi kalau pakai SAP manual pun pakai SAP tuh sampai ngitung ini aja loh. Sampai udah intinya pakai SAP aja gitu. Nanti tinggal kamu masukkan ke sini kan. Nah, kalau pakai SAP langsung MU aja tuh masukkan hasil dari SAP. Nah, MU tadi MU mana tadi? Nih, tumpuan lapangan. Kita tinggal baca. MU tumpuan tadi berapa tuh sini? Tumpuan tadi saya ambil tadi ini ya. Tumpuan tadi yang paling besar di 212. Nah, tinggal masukkan aja ke situ. Sini 212, gitu kan? Momen lapangan tadi berapa? 116. Nah, udah kan? Masukkan situ, sekarang ketemu. Oke. Nah, ini mektek sampai sini, kalau mektek. Geser, berarti kalau geser berarti tinggal show, pause, frame, share. Nah, oke kan? Nah, berarti ini bidang gesernya untuk menahan, untuk menghitung sengkang. Terus kalau balok nanti tulangannya gimana? Nah ini masuknya. Ini tulangannya tuh, udah ketemu luas tuh tulangan. Contohnya balok lantai 1 yang bentang ini di daerah tumpuan, tulangan tariknya di atas kan? Nah berarti itu di atas ada 1809, 1987, 2000, 1759. Paling besar berapa? 2000. Oh berarti tulangan tarik daerah tumpuan 2000 mm persegi.
tekannya ada 829, 903, 909. Oh berarti ini. Berarti tekannya 909, tariknya 2000. Itu di daerah tumpuan. Di daerah lapangan yang besar mana nih? 1474. Nah, berarti ini tariknya 1474, tekannya 41437. Udah sampai sini sub, baru nanti hitung jumlah tulangan. Karena sub sampai sini aja. Kayak gitu? Kalau belajar udah. Kayak gitu. Minggu depan bawa laptop. Saya ajarin nih sampai buat ada ini. Hamam jaga Bu, hamam Bu. Ya. Saya ajarin manual. Ini kan sekarang udah manual nih, pakai Excel. Yuk manual pakai Excel. Ini besok sampai sini. Nah, kenapa Sampai ini? detailin ulangannya. Ya. Nah nanti outputnya apa sih outputnya? Oh iya. Ya, siap. Tadi ada kamu puasa gua Gambar. Kamu nanti harus gambar. Mana kita lagi, Bos? Nih gambar. Nih gambar detail nih. DED. Gambar DED nih. DED-nya satu balok aja. Kalau ini kan nanti baloknya ada berapa nih? Ada berapa biji? Ada 1, 2, 3, 4 kan? Nah bisa kalau saya Bu semua saya ini B1, B2, B3, B4 berarti ada 4 balok. Kamu gambarnya nanti 4 balok begini tuh. B1 ukurannya berapa? Misalnya saya samain semua lah boros apa enggak gitu loh. Gitu kan? Nah, itu jadi ini. Nah. Ini enggak kelihatan. Oh, ini kelihatan. Ini ya, jadi ini. Jadi ini nanti gambarnya nanti harus detail seperti ini. Outputnya adalah gambar DED seperti ini, lengkap dengan kepala gambar seperti ini. Tapi hanya satu balok. Nah, minggu depan ngajarin. Jadi ini kan tadi ini contoh soalnya sampai sini kan, nih sampai gambar ini kan. Tuh gambar ini, tuh. Ini kenapa satu Bu? Kan momennya positif doang. Kalau momen positif berarti daerah lapangan saja, daerah tumpuan momennya 0. Nah, nanti gambarnya ada potongan memanjang, ada potongan melintang. Melintangnya ada daerah tumpuan, ada daerah lapangan. Nah, nanti dibuatnya seperti ini. Nah, cuman ini nggak ada potongan memanjangnya. Ini hanya potongan melintang. Jadi ini misalnya B1, ukuran baloknya 30-60. Tumpuan lapangan. Lihat nih, tumpuan daerah tariknya tulangannya lebih banyak dibanding di atas, yang di atas tulang. Ini ada tulangan pinggang. Tulangan pinggang itu apa? Tulangan pinggang itu untuk, kan itu tebal ya, 60 cm. 60 cm itu kalau di sini tidak dikasih tulangan susut, retak. Nah, makanya di sini dipasang tulangan pinggang istilahnya kalau di lapangan. Jadi itu, nah yang menahan momen yang mana? Yang tulangan bawah dan tulangan atas. Nah itu jadi nanti outputnya untuk tugas project bukan 1 mendesain balok bertulangan rangkap, keluarannya adalah output gambar DED ini. Untuk bisa gambar DED harus lewat di sini tadi baik manual maupun menggunakan program. Tugasnya tugas akhir semester, ya kayak gitu. Jadi sekarang berarti sudah bisa mendesain balok. Nah setelah itu mendesain plat. Nah, mendesain plat nanti apa sih nih? Plat itu gini nih. Nah, nanti platnya. Ini tulangannya. Nah, gitu. Namanya tumpuan lapangan. Jadi di lapangan kadang-kadang S itu bahasa Indonesia sirip. Sirip itu berarti apa? Tulangan bulir. Kalau bahasa Inggrisnya deform, bahasa Inggris. Gitu. Kalau polos kan ini ya polos, atau tulisannya P10 berarti polos 10 gitu loh. Tulang polos diameter 10. Kalau itu tulisannya E10 berarti sirip 10, maksudnya deform 10. Ini atau nulisnya begini D10. Gitu. Jadi nanti kalau di lapangan jangan ini kata buangan begitu ya. Gitu ya, jangan gitu ya. Kata buang. Gitu, oke? Ada pertanyaan? Jadi minggu depan tolong dibawa laptop yang punya laptop yang sudah diinstal SAP. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Bu, ada yang bertanya. Ya, gimana? Itu
Ya, apa? Saya mau nanya Bu, kalau misalnya dari tadi kan balok selalu nyambung ke kolom ya Bu. Kalau misalnya kondisinya itu balok gantung, itu gimana Bu? Balok cantilever maksudnya? Jadi balok nyambung ke balok lainnya gitu Bu. Oh, balok anak? Iya. Balok ke balok anak? Maksudnya akhirnya bukan di kolom tapi di balok. Iya, itu namanya balok anak. Iya. Balok anak. Tahu. Jadi gini, jadi itu kan ini ya. Tujuannya balok anak itu apa sih? Tujuannya balok anak. Jadi balok yang numpuk ke balok itu namanya balok anak. Nah, misalnya gini nih, saya ini 20 meter atau 10 meter lah jarak antar kolom. Nggak boleh ada kolom di tengah-tengah. Nah, karena saya mau bikin ballroom gitu kan. Ini 10 meter, ini 10 meter. Nggak boleh ada kolom di tengah-tengah. Otomatis platnya butuh tebel banget dong supaya platnya tidak melendut. Kan luasan berapa? 100 meter persegi kan? Nah, kalau seperti ini namanya balok induk. Balok yang numpuk ke kolom itu namanya balok induk. Nah, ini kalau misalnya tidak saya pasang balok anak, jadi platnya tebel banget. Bisa 20 cm gitu kan. Nah, kalau 20 cm itu gimana? Ya berat sendiri struktur menjadi lebih berat. Supaya kalau lendutannya murni lendutan izin. Nah, jadi makanya supaya lendutan platnya menjadi lebih kecil, saya perkakulah platnya supaya tebal platnya menjadi lebih kecil. Saya pasang balok ke sini. Balok inilah namanya balok anak. Jadi platnya menjadi ukuran berapa? 5 kali 5. Gitu. Bukan balok gantung, balok anak. Bukan balok gantung. Balok anak ya, gitu ya, paham maksudnya? Jadi fungsi balok anak itu untuk apa? Untuk mengurangi lendutan pada plat supaya tebal platnya tidak terlalu tebal. Gitu. Ya, gitu. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Caranya sama, tinggal momennya berapa gitu kan. Momen di balok anak itu berapa, kita desain. Nanti kalau misalnya di sini kasih balok anak adalah ini ya, berarti ada balok anak, itu kan baloknya di sana. Itu kalau tiga dimensi. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Kita balon. Balon. Ya Mas ya. Kalau sudah ada insya Allah kita tunjukkan ya. Ini balon. Ada masalah enggak? Yang SB masih sudah saya laporin itu. Belum ada solusi dari jurusan. Kemarin Mbak online. Kenapa? Online. Iya. Lihat kemarin online Bu. Tapi dengan ini dibantuin. Tapi kurang aja. Bagus. Iya. Tahu. Terjadi.
Kan ada juga Jawab aja sih. Mana gorden kok? yang saya tunjukkan tadi gambar itu gambar DED-nya pasir pasirnya masih kan sama Dia membawa asisten hasilnya batinnya, cuman tugas biasanya masih nggak di apa? Nggak di rangkul tuh apa sih? belum di belum di follow up. diarahin lah Bu, ya. belum dibimbing Tapi tadi diajarin kakak kelas Tapi diajarin baru sekali dong. Yang ada Katanya lo pengen ngajar. Iya, alumni. siapa namanya alumninya? sahabat sama dia. Itu random juga. Ih, mas video. Iya, 2 jam. Yang udah Kok nanti jam? Mau ngajar ya? Padahal menurut bola